Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Justrawan di game Free Fire. Nah, buat pertama temannya gue ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sekarang udah subscriber udah 600 lebih. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu ngedukung gue. Dan juga saya banyak-banyak minta maaf untuk video-video yang awal saya itu emang gue sadar kalau emang video itu kurang audionya emang kurang kan. Jadi next time saya akan berusaha lagi ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi ya dalam setiap kali uploadnya. Nah, di sini saya akan sekarang ini kan gue akan memberikan 4 cara menjadi pro player. Nah, di sini gue akan ngasih tahu dasar-dasarnya dulu. Ini khusus pemula ya teman-teman. Jadi buat yang kalian udah jago gitu, kayaknya sih mana ya boleh sih nonton kalau perlu. Kalau yang ada yang nggak tahu sih, tapi ini kayaknya khusus pemula sih, biar yang baru-baru main itu biar cepat ngerti gitu, biar cepat jago. Nah, di sini gua akan ngasih tahu dua dulu, karena kalau misalkan langsung empat cara itu takutnya kelamaan gitu kan. Kelamaan bisa 10 menit lebih mungkin. Nah, jadi di sini gue akan ngasih dua cara pertama dulu. Nah, di sini gue akan ngasih tahu dulu apa aja yang harus diatur di pengaturannya. Karena di pengaturannya ini cukup cukup penting dalam bermain, karena banyak yang harus diatur di sini. Nah, untuk pengaturan dasar kayaknya nggak usah diganti, cukup ini saja. Nah, buat sensitivitas gini ya teman-teman, gue perjelas sekali lagi karena di video sebelumnya itu kan suaranya itu kurang jelas. Jadi gini teman-teman, ini kan ada LED sekeliling, radio sight, 2 kali scope, 4 kali scope, AWM scope. Nah, di sini itu banyak kali yang belum tahu itu fungsi dari red dot sight. Nah, red dot sight itu teman-teman aimnya teman-teman, aim. Nah, kalau kayak main PB kan main PB sih ya, aimnya. Nah, kan kalau kayak PUBG dan game-game yang maksudnya Battleground itu kayak PUBG dan lain-lain, itu kan nggak aim tuh, kalau nembak kan kita harus ngarai benar kan. Nah, kalau ini nih kita itu pakai aim kan. Nah, terus tapi radio sight ini fungsinya itu buat ngarahin kekerannya itu biar langsung bisa headshot gitu teman-teman. Nah, gitulah fungsinya itu. Intinya radio sight itu tuh aimnya, terus semakin tinggi radio sight itu, jadi kan pas kalau aim kan pas kita ngarah kan, kalau aim kan auto tuh ngarah ke badan. Nah, jadi semakin besar, maksudnya semakin tinggi radiusnya gitu, jadi dia semakin mudah kita buat ngarah-ngarah ke atas gitu. Nah, beda lagi kalau misalkan radiusnya kecil, itu bakalan auto untuk naik ke atasnya itu kita nyari headshot lebih susah, karena dia aimnya itu fokus pada badan. Nah, untuk 2 kali scope, 4 kali scope itu kayaknya bebas sih. Di sini gua lihat skillnya radius ini itu masih full semua, karena kemarin dipakai adik buat main juga. Jadi ya ini setelan adik gua. Kalau setelan gua ntar atas inilah. Nah, untuk kontrol teman-teman, nah ini maksudnya presisi bidik ini. Nah, ini yang penting, presisi bidik ini ya teman-teman. Nah, presisi bidik ini nih maksudnya aimnya ya teman-teman. Karena kan bisa default kalian pas ngeker ataupun enggak yang langsung nembak itu dia langsung ya teman-teman aimnya. Nah, kalau hanya scope, jadi dia hanya scope aja teman-teman ngejarnya kan. Ada tuh orang yang main itu kan ngeker tembak itu. Nah,
scope itu fungsinya. Dia fungsi aimnya itu pas di scope-nya. Nah, kalau kontrol penuh itu sama aja kayak kalian kayak main PUBG gitu. Jadi nembak sambil ngekill itu kalian harus ngatur sendiri gitu kan. Harus pakai dua tangan gitu. Dua tangan maksudnya 4 jari, kok 2 tangan sih. Nah, untuk tombol tembak di kiri kayaknya itu kembali ke masing-masing sih. Nah, sekarang untuk di custom ID. Nah, buat teman-teman apa nih teman-teman, ini masih bawaan yang adik gua nih. Nah, di sini sangat penting teman-teman. Karena apa? Saya sering terjadi itu ya, melihat beberapa kasus karena saat bermain itu, karena ada beberapa orang itu teman-teman gue juga sering main kan. Nah, itu karena ininya kekecilan ataupun kejauhan kayak gini kan, itu kadang kan mereka nggak kepencet gitu teman-teman, tombol loncatnya apa tombol kayak itu kadang nggak ketekan gitu. Nah, kadang juga kalau misalkan ini nih kita lagi nganu senjata nih kan, misalkan mau ganti senjata yang kedua ataupun yang pertama, itu dia lebih susah teman-teman. Karena apa? Karena itu kadang itu teman-teman ininya kekecilan, tempat senjata ini kekecilan. Kadang juga ininya itu penempatannya itu nggak sesuai dengan cara kita main teman-teman. Misalkan ada yang main kadang kan ininya digeser ke sini kan, ini majuin lagi, jadi ini dia nggak ketekan gitu kadangan itu kan. Kadang dia malah ketekan ke samping-sampingnya di gini, jadi pas main itu kadang mati duluan gitu di tembak musuh. Nah, jadi buat teman-teman, custom ID ini, custom di sini itu sangat penting teman-teman. Karena apa? Di sini kan tempat pengaturan kalian bermain sendiri nih, baik itu penyetelan tempat senjatanya, bom ataupun lain-lainnya gitu. Jadi kalian harus benar-benar nyari mana sih posisi-posisi yang enak gitu buat kalian main dan nggak mengganggu kalian saat perang gitu. Nah, itu saja sih untuk dua pembahasan yang sekarang ini. Untuk next time-nya gue akan kasih tahu yang lainnya. Nah, untuk auto pick up ini kayaknya nggak usah ada yang di itu sih, nggak usah dijelasin, pasti kalian udah ngerti sih suara dan lainnya. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman. Buat teman-teman yang misalkan ada yang belum ngerti gitu, bisa komentar di bawah ya, biar insya Allah kalau bisa gue bantu gue balas komen kalian satu-satu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.